Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku yang budiman, dimanapun berada, semoga sehat-sehat semuanya ya. Pada kesempatan malam hari ini, ceritanya pada kesempatan pagi hari ini kita akan bicara serius, tapi tidak terlalu serius. Serius tapi santai. Iya, baru-baru ini kita disibukkan atau dibikin khawatir dan deg-degan dengan adanya pemberitaan bahwa negara kita bakal mengalami yang namanya resesi. Apa itu resesi? Saya juga bukan pakar ekonomi. Kita langsung cek saja di Wikipedia, apa itu resesi. Dalam ekonomi makro, resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto atau GDP itu menurun, atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Nah, untuk beberapa gejala tadi di awal pandemi ini, kalau tidak salah memang sudah terjadi di negara kita. Adanya PHK besar-besaran di mana-mana. Kemudian investasi dan keuntungan perusahaan juga menurun. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga atau deflasi, atau kebalikannya, meningkatnya harga-harga secara tajam atau inflasi dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi. Resesi ekonomi yang berlangsung lama disebut depresi ekonomi. Penurunan drastis tingkat ekonomi biasanya akibat depresi parah atau akibat hiperinflasi. Disebut kebangkrutan ekonomi atau ekonomi collapse. Kolumnis Sidney J. Harris membedakan istilah-istilah di atas dengan cara ini. Sebuah resesi adalah ketika tetanggamu kehilangan pekerjaan. Depresi adalah ketika kamu kehilangan pekerjaan. Terlepas dari itu semua, kita tentu harus selalu optimis, tetap bekerja, dan kadang dibutuhkan pemikiran yang tidak begitu istilahnya ambil pusing. Seperti kita berjalan di sebuah jalan yang pinggirnya itu tebing yang curam. Kalau kita tahu di jalan itu ada tebing yang curam, tentu kita ada perasaan was-was dan malah jadi ketakutan. Tapi ketika kita sebagai orang asing datang ke lokasi tersebut, bisa jadi kita abai ataupun kita malah justru punya keberanian yang sangat tinggi. Jadi apapun itu yang diistilahkan sekarang atau yang kita hebohkan dengan yang namanya resesi, kita tidak perlu ambil pusing dengan istilah itu semua. Jalani saja aktivitas kita sehari-hari dengan penuh semangat tanpa perlu pusing memikirkan yang namanya resesi. Bisa jadi itu juga tidak akan terjadi di negara kita. Kalau menurut pendapat saya secara pribadi, resesi tidak akan terjadi di negara kita sepanjang masih ada banyak resepsi di negara kita. Buktinya ini adalah beberapa undangan resepsi. Nah, untuk melengkapi diskusi kita kali ini tentang topik resesi di negara kita yang semoga tidak akan terjadi ya, kita akan mendatangkan beberapa narasumber atau mungkin wawancara langsung untuk meminta pendapat dari masyarakat tentang resesi sesuai topik pembicaraan kita. Narasumber bukan orang yang terkenal. Narasumber ini ya memang
sumbernya memang tidak jelas ya. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu nanti ada ide atau ada inspirasi atau pelajaran yang bisa kita ambil bersama-sama. Yang pertama adalah narasumber kita kebetulan sudah hadir. Silakan dari Jawa Tengah ya, Mas Iwan Malu. Silakan masuk Mas, sini. Silakan. Gimana, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Iwan Malu dari Jawa Tengah. Gimana kabarnya? Baik kan? Oh ya, kali ini kita akan mewawancarai beberapa narasumber, salah satunya Anda ya, sebagai seorang pelaku ekonomi mikro, di mana dihadapkan dengan situasi resesi yang katanya bakal menimpa negara kita. Nah, itu Anda sebagai pelaku ekonomi mikro, silakan Anda berkomentar dan sampaikan kepada masyarakat luas pendapat Anda seperti apa. Silakan Mas Iwan Malu dari Jawa Tengah. Iya, selamat pagi juga Mas. Terima kasih sudah diundang. Iya, benar, saya adalah pelaku ekonomi mikro. Tepatnya saya jualan kura-kura. Ya, nggak tahu pasti ya namanya resesi itu apa. Jadi kurang begitu tahu saya, tapi pernah dengar yang namanya resesi. Duh, malu saya. Malu Ya, gampangannya kalau kata guru saya dulu, sebetulnya cita-cita saya bukan jualan jadi pedagang kura-kura. Dulu itu saya pengen jadi penari balet. Malu saya. Tapi malah akhirnya jadi pedagang kura-kura. Ya memang terdampak sih ya, karena selama pandemi ini jualan saya jadi menurun, jualan kura-kuranya. Kalau ngomongin soal resesi, ya kata guru saya, setahu saya resesi itu penurunan ekonomi. Ya kita jualan apa-apa jadi susah, pengangguran di mana-mana, itu yang saya tahu. Tapi mudah-mudahan di negara kita ini nggak terjadi resesi, jadi jualan kura-kura saya bisa banyak. Dan suatu saat nanti kalau udah rame, saya bisa buka ini tempat atau rumah untuk latihan balet. Kan cita-cita saya mau jadi penari balet nih. Malu saya. Malu saya. Udah ya Mas, saya mau pulang dulu. Ini udah 2 hari soalnya di Jakarta ini ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Itu tadi pendapat dari salah satu warga bicara tentang topik kita, yaitu resesi. Untuk yang kedua, narasumber yang kedua datang dari Jawa Timur. Namanya Mas Yanto Kutis. Kutis ini apa ini Mas? Oh, ada singkatan ini ya. Kutis, kumis tipis. Oh ya, boleh. Mas Yanto Kutis ini, beliau adalah apa ini? Pedagang sembako ya di Jawa Timur. Ya, oke. Apakah beliau juga sudah paham dengan yang dimaksud dengan resesi dan sudah menyiapkan diri apabila terjadi kemungkinan terburuk? Dan semoga saja tidak terjadi ya. Silakan masuk Mas Yanto Kutis dan sampaikan komentar atau pendapat Anda.
mengenai topik kita pada kesempatan kali ini. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Terima kasih waktunya Mas, sudah diundang di Warga Bicara. Iya benar, nama saya Yanto Kutis. Oh ya, boleh dibuka ya? Ya, boleh dibuka maskernya ya, agak pengap ini di ruangan ini. Maaf. Ya, saya nama saya perkenalkan. Nama saya Yanto Kutis. Ya, profesi saya adalah pedagang sembako Mas. Iya bener, pedagang sembako di Jawa Timur ya. Iya, Jawa Timur tak ya. Ya soal resesi saya nggak pikir ke arah sana, karena saya tidak mau itu benar-benar terjadi di negara kita. Wah bisa repot itu Mas. Jualan kita pasti ya susah nantinya. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Saya pokoknya prinsipnya kita tetap usaha saja Mas. Tetap semangat, tetap jualan, yang mohon sama yang kuasa biar usaha kita lancar dan resesi tidak akan terjadi di negara kita. Itu aja ya Mas. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemirsa yang budiman, narasumber dari sumber yang tidak jelas yang sudah kita hadirkan untuk membahas topik kita pada kesempatan kali ini tentang resesi. Jadi intinya kita, apapun kondisi negara kita harus tetap optimis. Dan yang harus kita pegang kuat-kuat bahwa negara kita ini adalah punya potensi yang turun-temurun, punya kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu kekuatan gotong royong. Makanya kalau memang benar-benar terjadi resesi, saatnya kita menggunakan kekuatan utama kita, yaitu kekuatan gotong royong, di mana yang surplus membantu yang minus, yang kuat membantu yang lemah, untuk kebaikan bersama. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya resesi nggak akan terjadi sepanjang masih banyak undangan resepsi. Itu